Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang quality management. Langsung aja kita langsung ke materi tentang quality management. Yang pertama, quality management atau yang disebut pengelolaan mutu ialah sebuah pendekatan dan tawaran konsep sederhana tentang bagaimana lembaga dapat bersaing dan unggul dalam persaingan serta menghasilkan produk yang berkualitas. Quality management dalam kerangka ISO 9000 didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Jadi bisa disimpulkan quality management itu ialah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Lanjut kita ke ISO 9000 seri standar yang menentukan fungsi dari quality management dan elemen-elemen dari sistem quality management. Fungsi dari modul quality management ialah untuk mendukung elemen-elemen penting seperti sistem. Modul yang diintegrasikan dalam sistem melengkapi fungsi ini. Nah, standar ini membutuhkan sistem quality atau kualitas yang mendukung manajemen untuk menembus semua proses dalam sebuah organisasi. Sehingga produk yang dihasilkan secara konsisten dapat diterima oleh konsumen dan memenuhi harapan dan kepuasan dari customer. Lalu ada pada ISO 9001-2008. Terdapat prinsip manajemen mutu terdiri dari 8 prinsip. Di antaranya ada customer focus, leadership, involvement of people, process approach relationship, ada system approach to management, lalu ada functional improvement, ada factual approach decision making, dan ada mutual beneficial supplier. Yang ketiga ada dari ISO 9000-2015. Yang pertama ada customer focus. Fokus utama manajemen mutu adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan berjuang untuk melampaui harapan pelanggan. Yang kedua ada leadership. Pemimpin dari semua tingkatan menetapkan serta menyatukan tujuan dan menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dan mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga ada engagement of people. Kompeten, mampu memperdayakan dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan adalah hal yang penting untuk menambah kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai. Lalu ada proses approach. Hasil yang dapat diprediksi dan konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktivitas-aktivitas dapat dimengerti dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh. Lalu ada improvement. Organisasi-organisasi yang sukses selalu fokus terhadap perbaikan. Lalu ada evidence-based decision making, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data. Atau juga bisa disebut dengan informasi untuk memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Lalu ada relationship management. Untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya dengan pemasok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Sela Ananda Putri. Selanjutnya ada manajemen quality yang dapat dianggap memiliki 3 komponen utama. Di antaranya yang pertama ada pengendalian mutu, yang kedua jaminan mutu, dan yang ketiga ada perbaikan mutu. Manajemen mutu berfokus yang tidak hanya pada mutu produk, tetapi juga orang juga keluar di Najuma. Win. Lanjut we sok, lanjut we. Ulang deui we nya ngomongna. Sok lanjut we. Selanjutnya ada 3 komponen manajemen quality. Yang pertama ada pengendalian mutu, jaminan mutu, dan yang ketiga ada perbaikan mutu.
Manajemen mutu berfokus tidak hanya pada mutu produk, tetapi juga cara untuk pencapaiannya. Manajemen mutu juga memiliki fungsi sebagai sebuah acuan atau tolak ukur dalam mengelola kualitas yang diberikan oleh suatu perusahaan, organisasi, ataupun badan usaha lainnya. Jadi intinya quality management atau manajemen mutu ialah tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada prinsip quality management. Yang pertama ada fokus pelanggan. Fokus utama dari setiap organisasi harus memenuhi dan melampaui harapan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada kepemimpinan. Suatu kepemimpinan yang baik menghasilkan kesuksesan organisasi. Adanya kepemimpinan yang hebat, membangun persatuan dan tujuan di antara tenaga kerja dan pemegang saham. Yang ketiga ada keterlibatan orang. Adanya keterlibatan staf adalah prinsip fundamental lainnya. Manajemen melibatkan staf dalam menciptakan dan memberikan nilai apakah mereka bekerja penuh waktu, paruh waktu, outsourcing, atau in-house. Yang terakhir ada pendekatan proses. Kinerja organisasi yang sangat penting menurut prinsip pendekatan proses adalah prinsip pendekatan yang menekankan pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam proses organisasi. Yang kelima ada perbaikan berkelanjutan, yaitu setiap organisasi harus memiliki tujuan untuk secara aktif terlibat dalam perbaikan berkelanjutan. Bisnis yang meningkat terus mengalami peningkatan kinerja, fleksibilitas organisasi, dan peningkatan kemampuan untuk merangkul peluang baru. Yang keenam ada pengambilan keputusan. Bisnis harus mengadopsi pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan. Bisnis yang membuat keputusan berdasarkan data yang disertifikasi dan dianalisis memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Dan yang ketujuh ada manajemen hubungan. Manajemen hubungan adalah tentang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok dan pengecer. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Asep Johana. Baik, 5 pilar dalam total quality management. 1. Inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi udah dicapai. 2. Quality control. Pengendalian mutu atau quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencukupi monitoring, mengalir problem yang diketahui, mengurangi penyimpanan perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai aktivitas ekonomi. 3. Mutu atau kualitas dalam rangka ISO 9000 didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasikan ciri karakter produk yang berhubungan dengan mutu dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dan cara mengendalikannya, mengendaliannya. 4. Quality assurance dalam quality management. Pemastian mutu quality assurance adalah seluruh tindakannya yang sistematis dan terencana diperlukan agar menjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu produk atau jasa yang diberikan. Aktivitasnya mencakup kegiatan proses baik internal maupun eksternal, termasuk merumuskan kebutuhan pelanggan. Maksud dari quality assurance ini adalah mengidentifikasi kemajuan dari kualitas quality.
mengevaluasikan cost dari proyek secara keseluruhan serta teratur untuk menetapkan anggaran yang dikeluarkan relevan dan sesuai dengan standar kualitas. Kelima, total quality management. Manajemen kualitas terpadu pada tahun-tahun sekarang sangat-sangat penting meningkatkan kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan. Manfaat quality management. 1. Membantu organisasi mencapai konsistensi yang lebih besar dalam tugas dan aktivitas yang terlibat dalam produksi produk dan layanan. Kemungkinan bisnis untuk memasarkan bisnis mereka secara efektif dan mengeksploitasi pasar baru, mempermudah bisnis untuk mengintegrasikan karyawan baru dan dengan demikian membantu bisnis mengelola pertumbuhan dengan lebih mulus, meningkatkan efisiensi dalam proses pengurangan pemborosan dan meningkatkan penggunaan waktu dan sumber daya lainnya. Sekian mungkin. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang tidak enak atau tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.